Oke teman-teman, hari ini kita mau bikin rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Dan seperti ini. Nah ini karena udah ada sabunnya, jadi teman-teman nggak perlu takut-takut ya nempelinnya. Nah kalau buat motong stiker reflektif kita pakai tekanan berapa? Tekuk pasti sudah kepotong. Nah ini udah tinggal dibuka. The Prince, buat usaha jadi mudah. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nay. Dan saya Diki. Nah saat ini kita ada di segmen Nge-Prince. Ngobrol bareng The Prince. Oke teman-teman, hari ini kita mau bikin rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Dan seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel The Prince Agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang dunia usaha dari The Prince. Oke teman-teman, pertama kita harus menyiapkan bahan. Di sini kita menggunakan untuk backgroundnya itu kita pakai plat ACP, aluminium composite panel, jadi kayak gini nih. Nah ini buat teman-teman di rumah bisa juga pakai seng. Jadi ini tinggal dibawa aja langsung ke tempat penjualan ACP, minta dipotong ukuran berapa. Ini kita motonginnya sekitar 75.000 per bentuk seperti ini. Oke. Terus bahan selanjutnya yaitu stiker reflektif dan juga stiker oracle. Nah ini yang stiker reflektif biasanya digunakan untuk backgroundnya. Ya, jadi supaya, kayak gini nih. Biar kalau terkena sinar dia bakal mantul. Kalau yang ini stiker oracle, jadi buat yang warna hitamnya. Jadi buat lambangnya. Buat lambangnya. Seperti itu. Nah, untuk harga stiker oracle sendiri biasanya sekitar Rp70.000 per meter. Kalau sedangkan yang stiker reflektif kisaran harga Rp350.000 per meter. Nah, selain stiker sama CP, kita juga butuh air sabun buat nanti ketika menempelkan stiker. Jadi harus disemprot dulu permukaannya pakai air sabun biar licin. Setelah itu bantuan untuk memasang stikernya juga kita pakai ratel. Nah, yang paling penting teman-teman, kita juga pakai mesin cutting stiker. Di sini ada kita pakai Jinka Pro 722 buat memotong stikernya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu review mesin cutting stiker Jinka 722 ini bisa langsung cek videonya di sini. Oke, langsung aja teman-teman kita praktekkan bagaimana cara memotong stiker rambunya. Jadi yang pertama itu kita motong stiker apa ini? Kita motong stiker reflektif dulu aja. Ya, jadi kita motong reflektif dulu untuk bikin backgroundnya. Setelah itu baru kita potong lambangnya. Silahkan. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan desain dulu. Jadi desain itu harus vektor ya, karena kita menggunakan mesin cutting stiker yang mana dia hanya bisa membaca garis atau vektor. Benar. Untuk ukuran atau desain rambunya itu sesuai pesanan aja atau sesuai teman-teman mau bikin rambu apa. Nah di sini kita ukurannya 40 cm dan juga mau bikin rambu berbentuk segitiga kayak gini. Hati-hati tegangan. Hati-hati tegangan tinggi. Nah kalau desainnya udah siap, jangan lupa buat nyiapin stikernya. Ya. Silakan. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Nah, ini dia penampakan dari stiker reflektif. Jadi yang bagian dalam ini warnanya putih, kalau yang bagian luar warnanya kuning. Nah, kalau saat cutting kita potong yang bagian dalamnya. Sekarang kita pasang. Jadi buat masang stiker itu boleh dari belakang atau dari depan ya teman-teman ya. Kalau sudah,
Kita pasin buat penguncinya. Terus kita kunci. Kalau sudah, kita atur posisi jarum sesuai kebutuhan. Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke softwarenya. Jadi sini kita pakai software Corel ya, teman-teman. Kita siapkan dulu desainnya. Kalau sudah, kita pilih yang mau di cutting. Kita masuk ke software tambahan, namanya Cut Tool. Setelah itu langsung aja kita send. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa di mirror, teman-teman. Oh, karena ini motongnya dari belakang. Soalnya dari belakang. Kalau dari depan baru nggak di mirror. Kita send ya. Nah, kalau buat motong stiker reflektif kita pakai tekanan berapa? Tekanan sama kecepatannya ini. Nah, ini kita pakai tekanan 481 gram untuk force-nya. Jadi kita pakai force 481 gram. Untuk kecepatannya? Kalau kecepatannya sekitar 130-an lah. Jadi kalau force itu tekanan, itu tergantung bahan, bener ya Mas ya? Ya. Tergantung bahan, semakin tebal, Semakin tinggi semakin force-nya. tinggi. Sedangkan kalau speed itu kecepatan, semakin rumit desainnya, kecepatannya semakin dikurangi. Iya, betul. Terus ini berhubung sudah selesai, cepat langsung kita buka aja. Ini contoh hasilnya. Jadi ini kelihatannya ini udah kepotong ya. Kelihatannya sih kayak belum kepotong, tapi kalau ditekuk pasti sudah kepotong. nah ini udah tinggal dibuka pelan-pelan aja. Ya. Kita buka sekarang. Iya. Jadi ini juga harus pelan-pelan ya teman-teman. Soalnya dia kan agak kaku gitu. Takutnya ikut sobek di luar potongan. Takutnya pecah gitu loh. Gambarnya sobek. Karena dia kaku seperti mika. Nah ini tadi hasil potongannya. Jadi stiker reflektif itu emang dipakai buat rambu karena dia bisa memantulkan cahaya gini. Jadi meskipun kendaraan dari kejauhan masih bisa melihat rambu-rambu jalan. Nah ini kan buat dasarnya nih. Setelah itu kita harus potong orakal yang buat lambangnya. Jadi kalau buat lambang itu, nah kalau kita udah punya warna buat udah punya Background. stiker untuk background warna dasarnya. Sekarang kita buat motong lambangnya. Ya. Kita pakai oracle. Kita buka dulu. Jadi teman-teman untuk warna rambunya itu sesuai rambu aja, sesuaikan aja rambu yang mau kalian bikin. Warnanya juga begitu. Nah di sini kita pakai hitam dan kuning karena mengikuti rambu pada umumnya. Kalau untuk orakel ini buat lambangnya ini kita motongnya dari sisi atas. Dari sisi depan. Kalau sisi belakangnya kayak gini. Ya. Karena kita butuh stikernya stiker bagian atasnya, yang kertas belakangnya tuh nggak perlu. Sedangkan kalau reflektif itu kan dia tebel banget. Jadi harus dipotong dari belakang. Kalau kita potong dari depan itu terlalu licin. Kalau force sama speed, setiap stiker itu beda-beda. Kalau oracle kita pakai force-nya berapa, Mas? Kita pakai force nggak sampai 100 ya. Ya mungkin sekitar 100-an lah, nggak sampai lebih dari 100. Soalnya stikernya kan tipis banget kan. Nggak setebel yang reflektif. Tadi reflektif kan kita pakai 400-an tuh. Kalau yang oracle karena tipis butuh 100 aja ya? Ya. Kalau speed
ya tadi menyesuaikan. Kalau desainnya rumit ya dikecilin, kalau speednya desainnya nggak rumit ditambah aja speednya. Iya. Sama 130. Oke. Nah, kalau mesin cutting stiker ini kan bahan yang bisa dipotong banyak tuh, Mas. Speed kecepatannya maksimal itu berapa? Tekanannya juga maksimal berapa? Nah, kalau speed maksimal 800. Kalau force itu 500. Jadi kalau kita mau potong cuma kotak, bulat buat branding mobil yang nggak ribet, itu bisa dicepetin sampai 500 gitu. Bisa. Dan juga kalau buat tekanan itu kan bisa sampai 500 gram, bener ya, Mas? Bener. Jadi buat bahan yang tebel seperti ini, terus buat polyflex, stiker itu masih bisa pakai mesin Jinkapo ini. Oke. Langsung aja. Langsung. Nah, kita siapkan desainnya tadi. Yang warna hitam ini kita seleksi dulu. Oh ya teman-teman, di sini kita pakai hitam dan kuning. Hitam itu buat lambangnya dan kuning buat backgroundnya, karena stiker reflektif itu hanya punya warna seperti di belakang ini, merah, biru, putih, dan kuning. Warna hitam itu nggak ada, jadi kita pakai Oracle. Tapi kalau yang kayak stiker parkir gini, rambu parkir ini kan pakai putih sama biru, karena putih dua-duanya nih pakai reflektif karena memang stiker reflektif ada warnanya gitu. Jadi kalau misalkan rambu-rambu yang warnanya nggak ada di stiker reflektif, teman-teman bisa pakai stiker Oracle atau 3M. Oke. Setelah itu sama kayak yang tadi stepnya, terus Send. kita send. Nah, kalau udah kita potong, selanjutnya diapain? Kita gunting dulu. Iya. Silakan. Kita gunting dulu Kelihatan sesuai nggak? gambar yang tadi. Mungkin kalau teman-teman mau lebih mudah, dibikin kotak gitu ya. Iya, tadi di desainnya dibikin kotak. Jadi biar gampang ngelupasinnya. Kita buka yang sisi yang nggak diperlukan. Tidak, oke, nggak kepotong. Jadi kita ini namanya peeling. Jadi seperti polyflex gitu ya, di peeling, diambil bahan yang nggak dipakai hingga tinggal menyisakan desainnya aja yang mau dipakai. Juga ada pertanyaan Teman-teman kalau masih bingung sama tutorial atau mungkin mau tanya-tanya tentang bahan dan mesinnya, bisa langsung komen di bawah ya. Seperti ini jadinya. Nah ini nanti kita buat lambang di atasnya, apa ini namanya? Stiker reflektif. Stiker reflektif. Nah ini kan karena dia terpisah ya, jadi biar gampang nempelinnya kita butuh bantuan masking. Benar. Ini yang namanya masking. Jadi masking tape itu seperti ini, itu kayak stiker tapi dia transparan. Jadi nanti harus dimasking dulu. Nah jadi kita kan perlu masking nih buat melapisi stiker ini biar nanti gampang ketika kita tumpuk di sini. Tarik. Hop. Nah, masking ini teman-teman ukurannya mulai dari 5 cm sampai 60 cm. Yang kita pakai ini 60 cm. Sedangkan kalau untuk harganya itu mulai 105.000 sampai 730.000. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman butuh yang ukuran berapa. Ya, seperti itu. Jadi ini pelan-pelan aja masangnya. Dah. Nah, nanti kalau udah Kita potong.
aja lah. Oke, ini maskingnya udah selesai, kita amankan. Sekarang ini dirapikan. Kita rapikan. Maaf ya, agak tidak estetik. Jadi gunanya masking itu untuk apa sih? Kenapa harus ribet-ribet di masking? Jadi gunanya itu biar stikernya itu menempel gini loh. Nah, jadi nanti ketika kita tempel di atas stiker warna itu mudah kalau nggak nyopotin satu-satu gitu. Kalau gitu sekarang kita pasang ke ACP-nya. Kita pasang ke ACP-nya. Jadi ACP-nya ini dibuka dulu lapisannya. Jadi teman-teman bisa pakai seng. Terus kalau misal terlalu berat untuk seng sama ACP, hanya dibutuhkan buat indoor, ya bisa pakai foam board atau infraboard. Tapi kalau rambu sih seringnya dipakai di jalanan, jadi biar awet itu kita pakai seng atau ACP. Ya, jadi ini kita tempelin ke ACP. Ini teman-teman, kenapa kita harus motong stiker reflektif dari belakang? Karena lapisan belakangnya tuh tipis banget. Sedangkan lapisan stiker bagian depannya ini kan glossy dan licin. Jadi jarum itu susah untuk motong. Kalau dari belakang kan mudah gitu. Oke. Terus sebelum kita tempel, kita semprot pakai sabun. Air sampo. Pakai air sabun atau air sampo, terserah teman-teman. Ini fungsinya tuh biar permukaannya licin. Jadi stiker itu ketika kita tempel, dia bisa digeser. Jadi semakin licin itu semakin bagus teman-teman. Biar ketika menempel kita nggak salah nempel. Kalau salah pun bisa digeser. Nih. Jadi kalau buat semua stiker ya, kebanyakan gini, stiker one way, stiker vinil, buat branding mobil, itu pakai air sabun. Biar gampang masangnya. Iya. Udah kita pasang. Miring-miring. Nah, kalau miring kayak gini nih, miring-miring gini nih, kita masih bisa geser dengan aman. Kalau nggak pakai sabun, pasti dia susah dibukanya. Nah, udah kayak gini, baru kita pasang stiker lambangnya. Nah, ini setelah menempel rapi, kita tempel stiker lambangnya di atas sini. Kita buka. Nah, jadi tuh kalau udah ada maskingnya tuh gampang, dia jadi satu. Kita nggak perlu satu-satu gitu. Nah, untuk menempel ini ke atas stiker reflektif itu juga kita harus pakai sabun. Gampang untuk digeser karena kalau misalkan kita salah nempel atau miring atau gimana itu gampang ininya, gampang Geser. gampang gesernya, gampang merubahnya. Nah, ini karena udah ada sabunnya, jadi teman-teman nggak perlu takut-takut ya nempelinnya. Kalau misalkan miring masih bisa digeser, dirubah sesuai desainnya teman-teman. Terus buat bantu kita buat mengeluarkan gelembung-gelembung ini, kita bisa pakai rakel. Ini kan. Buat ngeluarin air-air sabunnya juga sih. Nah, ini
sudah jadi ya, sudah tertumpuk dengan sempurna. Tapi buat maskingnya ini kita nggak bisa langsung nyopot karena masih ada sabunnya. Belum kering gitu. Kalau misalkan kita copot sekarang, semua stikernya akan ikut. Jadi harus nunggu kering dulu baru dibuka. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Jadi seperti ini. Nah, stiker rambutnya udah jadi nih teman-teman. Gimana cara nempelinnya? Buat dipasang itu nanti tinggal dipasangin besi aja, bawa aja ke tukang las bisa. Terus tinggal ditancepin ke tanah atau di semen atau di dinding, terserah gimana teman-teman mau majang stiker rambut ini. Oke teman-teman, itu tadi demo kita hari ini bagaimana cara membuat rambu lalu lintas menggunakan mesin cutting stiker Jinka Pro 722. Jika masih ada pertanyaan tentang topik ini atau teman-teman mau request selanjutnya kita bikin video apa, topik apa, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah. Dadah. The Prince, buat usaha jadi mudah.